vaksinasi misalnya, imunisasi. Gimana sih SOP-nya untuk mengimunisasi? Itu harus tahu. Jadi harus ada diagnosa dari nakesnya terkait kondisi anak sebelum diimunisasi. Ya, kalau dia dengan kondisi yang tidak sehat, sebaiknya dihindari. Kan ada SOP-nya, nah itu yang kita jadikan acuan. Nah, ada 5 macam observasi. Ya, tidak berpartisipasi, partisipasi pasif, partisipasi moderat, partisipasi aktif, dan partisipasi lengkap. Kita lihat satu-satu. Tidak berpartisipasi atau eksternal partisipasi. Maksudnya data diperoleh dari radio, tayangan TV, dan bacaan koran, dari media cetak maupun elektronik. Ya. Kemudian partisipasi pasif, maksudnya peneliti berada pada tempat objek yang diamati tapi tidak terlibat. Contoh, saya mengamati kegiatan posyandu, ya sudah, saya mengamati dari kejauhan untuk melihat apakah pelaksanaannya sudah sesuai atau belum. Nah, partisipasi moderat maksudnya pada proses pengumpulan data, peneliti ikut observasi partisipatif dalam beberapa kegiatan. Tidak semuanya. Contoh di posyandu. Sesekali saya ikut menaikkan anak-anak di timbangan dajin ya. Atau mengangkat anak supaya bisa diukur berat badan dan bagaimana tinggi badannya dia. Nah, untuk partisipasi moderat itu dan partisipasi aktif itu membutuhkan multitasking. Ya, jadi peneliti kualitatif itu harus bisa menjalankan 2 peran sekaligus. Pertama, sebagai peneliti melakukan observasi, yang kedua sebagai pelaku pelayanan. Nomor 4 ini aktif ya, berarti kita, contoh saya seorang ahli gizi misalkan, maka saya akan mengkonselingkan gizi terkait kondisi anaknya si ibu yang hadir di posyandu tersebut, gitu ya. Nah, ini nggak mudah juga ya. Artinya dia tetap harus bisa berperan menjalankan kewajibannya dia sebagai peneliti, ya, mengobservasi. Nah, yang kelima, partisipasi lengkap. Maksudnya, peneliti ikut terlibat dalam semua aktivitas yang dilakukan oleh sumber data. Jadi, ini tingkatannya lebih tinggi dari yang lain. Waktu itu saya punya bimbingan mahasiswa S2, KIA, dia ingin meneliti inisiasi menyusui. Ya. Nah, kaitannya inisiasi menyusui ini dengan observasi partisipasi lengkap ini sedikit membuat saya kaget gitu ya. Dia bilang saya mau partisipasi lengkap. Oke, kalau gitu ibu harus balik dulu ke Palu ya. Diyakinkan ibu hamil. Maka penelitiannya setelah ibu mau melahirkan gitu. Terus dia bingung. Loh, bukan itu Bu maksud saya. Saya ingin masuk di ruang persalinan dan melihat apakah inisiasi menyusui dini itu dilakukan atau tidak. Oh ya beda kalau gitu. Berarti yang dimaksud dia yang nomor berapa, nak? Nomor 2, 3, 4, yang mana? Halo?
Tidak ada yang fokus ini. Yuk, 0 berapa? Tidak ada yang jawab, tidak ada yang fokus. Aduh, kasihan deh saya di PHP. Yuk, nomor berapa? Ibu boleh diulang nggak pertanyaan? Soalnya tadi saya kurang dengar deh. Oh, saya ulangi ya, dengarkan. Mahasiswa saya itu mengatakan saya tidak bermaksud untuk partisipasi lengkap seperti itu. Saya ingin masuk di ruang persalinan, mengamati ibu yang bersalin itu melakukan IMD atau tidak. Jadi itu masuk di nomor berapa? Partisipasi pasif ya, yang pasif ya. Yang apa pasif? Oke, berarti nomor 2 ya. Jadi dia hanya sebagai observer saja. Ya, ternyata tidak dapat izin dari rumah sakit yang dia tuju, ya tidak boleh izinnya, tidak ada keluar, jadi dia tidak boleh masuk di ruang bersalin karena itu privasi dari pasiennya. Oke. Nah, kalau mau melihat bahwa hasil observasi Anda itu lebih sistematis gitu ya, dan mudah nanti menganalisisnya. Nah, harus memperhatikan 5 unsur penting ini. Ya, ada latar, ada pelibatan. Coba kita lihat satu persatu. Latar, bagaimana lingkungan fisik, bagaimana konteks, dan tingkah laku, apa yang mungkin dan tidak mungkin terjadi dalam konteks itu. Jadi saya mengatakan bahwa saya mengamati posyandu ya. Maka saya ingin lihat bagaimana sih lingkungan fisik tempat posyandu itu dilakukan. Oh, ternyata di pos kamling gitu ya. Nah, ini yang menjadi suatu pertanyaan ya. Kenapa kok di pos kamling? Biasanya posyandu itu di mana sih? Di rumah warga, Ibu. Di balai RW. Iya, di rumah warga, di balai RW, di balai desa. Ya. Ini malah di pos kamling. Loh, ada apa? Ternyata itu tadi lurahnya yang lama tidak mau ketempatan, lurah yang baru belum siap. Ada adzan berhenti dulu ya, Nak.
Baik, kita lanjut ya. Tadi kita bicara tentang latar, sekarang pelibatan. Jadi, siapa saja yang ada dalam konteks itu, berapa jumlahnya, apa peran masing-masing, gitu ya. Kalau di Posyandu itu kadernya berapa yang terlibat? Minimal berapa orang? Nggak ada yang tahu. 5 orang. 5 orang minimal ya, karena pelayanannya ada 5, maka minimal 5 orang. Jadi mereka perannya ada masing-masing di pelayanan itu. Kemudian karena Posyandu itu salah satu manifestasi dari UKBM. Apa itu UKBM? Singkatan apa? UKBM. Nggak ada yang tahu? Kalian harus tahu ya. Ini semester 5 loh. Itu upaya kesehatan. Bersumber daya masyarakat. Iya, upaya kesehatan berbasis masyarakat. Salah satu contohnya Posyandu. Maka selain kader, siapa yang harus hadir? Ibu PKK, ya. Kemudian dari kelurahan. Itu yang bisa terlibat di dalam pelaksanaan Posyandu. Kemudian kegiatan dan interaksi. Nah, apa saja kegiatan dalam Posyandu itu? Pelayanan dengan 5 hal pelayanan yang dilakukan di Posyandu, ya. Itu ditulis semua bagaimana interaksinya. Ya, seringkali kita melihat interaksi antara kader dan masyarakat itu ada yang bagus, ada yang tidak bagus, ya. Yang tidak bagus, contohnya misalkan yang pernah saya tahu, loh, kamu kan anaknya yang terkecil masih umur setahun, sekarang hamil lagi, gitu ya. Nah, itu suatu kondisi yang apa istilahnya membuat tidak nyaman bagi masyarakat yang hadir, ya. Mestinya tidak menegur seperti itu, tetapi kita harus lebih santun untuk menegurnya, gitu ya. Ada udah hamil lagi berapa bulan gitu ya, berarti kan si kakaknya ini sudah tidak bisa dapat ASI gitu, jadi dijaga makannya supaya tidak statusnya gizi kurang gitu ya. Jadi seringkali karena komunikasi maka partisipasi masyarakat itu menjadi lebih rendah untuk ke Posyandu. Kemudian frekuensi dan durasi. Kapan mulainya Posyandu itu? Oh, dari jam 8 pagi sampai setengah 12 misalkan. Terus kegiatannya apakah memang seperti itu? Berulang. Jadi kalau kita mengobservasi Posyandu, nggak bisa kita, misalkan Januari kita observasi. Maka nggak bisa hanya Januari, Februari, Maret, April gitu ya. Karena Posyandu kan hanya 1 kali dalam sebulan. Maka pola-pola data itu tidak akan terlihat kalau hanya 1 kali kita amati. Ya. Faktor subtil, adakah kegiatan informal yang tidak terencana? Ya, biasanya kalau di Posyandu itu kan ada arisan,
ada kegiatan demo memasak dan segala macam, ya boleh-boleh saja. Nah, itu yang diinformasikan adanya kegiatan tambahan yang menjadi stimulus untuk masyarakat tuh mau hadir di posyandu, ya. Nah, keunggulannya itu peneliti tahu kejadiannya sesungguhnya, sehingga info yang diperoleh itu langsung dan akurat, tidak bisa berbohong lagi, ya. Itu bisakah hasil wawancara itu tidak sama dengan observasi? Oh, bisa, sering malah. Jadi kalau diwawancara jawabnya normatif, baik-baik semua, tapi begitu diobservasi baru ketahuan mana yang tidak dilakukan. Peneliti dapat mencatat kebenaran yang terjadi. Ya, dari karena kasat mata itu tadi. Peneliti memahami substansi dan dapat belajar dari pengalaman yang sulit dilupakan. Nah, ini yang istilahnya menjadi satu catatan tersendiri bahwa kenapa kok banyak stunting, ternyata bukan masalah status gizinya, tetapi cara pengukurannya yang salah, bisa jadi seperti itu. Kemudian memudahkan peneliti dalam memahami perilaku yang kompleks. Ingat ya, holistik di kualitatif itu sangat penting. Mengapa terjadi stunting, maka harus bisa dijelaskan penyebabnya itu apa. Kemudian bagi informan yang tidak memiliki waktu, masih bisa memberi kontribusi dengan mengizinkan untuk diobservasi. Ya, biasanya kalau nggak ada waktu pejabat-pejabat itu, ya silakan Anda lihat-lihat sekeliling institusi pelayanan kita, gitu ya. Kemudian observasi memungkinkan pengumpulan data yang tidak mungkin dilakukan oleh teknik lain. Tadi saya sampaikan bahwa observasi merupakan strategi pengumpulan data yang khas di kualitatif. Kelemahan, butuh waktu lama, ya pastilah. Tergantung pada kebiasaan pengamat. Nah, ini learning by doing, ya. Observer, apalagi yang dikenal atau disegani, dapat mempengaruhi perilaku partisipan sehingga situasinya menjadi dibuat-buat dan kaku. Kalau mau meneliti di lingkungan sendiri, itu pasti biasnya tinggi, seperti yang disampaikan. Jadi sebaiknya kalau meneliti di lingkungan kantor sendiri atau tempat sendiri itu harus bisa dibuat senetral mungkin, bisa melibatkan orang lain, ya, supaya hasilnya tidak bias. Observer yang berperan serta kurang memiliki waktu untuk membuat catatan hasil pengamatannya. Jadi sibuk mengamati, lupa mencatat. Jangan sampai seperti itu. Menghasilkan banyak data yang kadang tidak sistematis sehingga menyulitkan untuk menganalisisnya. Nah, kalau tadi pakai 5 unsur nggak akan mengalami hal tersebut, ya. Jadi dipakai itu 5 unsur. Nah, menjaga validitas dan reliabilitas observasi. Menurut Prodate dalam Satori, peneliti harus selalu siap dengan catatan lapangan sehingga setiap tambahan atau kejadian tak biasa bisa dicatat. Ya, jadi kayak wartawan gitu ya, siaga mencatat. Nah, sekarang beda, banyak yang menggunakan ponsel, ya, kamera untuk memfoto maupun memvideo fenomena yang ingin dia sampaikan di hasil penelitiannya, ya. Catatan lapangan ditulis setelah observasi dan saran dibuat sedini mungkin karena ingatan mengenai kejadian masih sangat segar, ya. Ini yang perlu diingatkan, ya. Keasikan observasi lupa mencatat. Kemudian mengobservasi dan menggunakan suatu jadwal akan membantu peneliti menekan ketidakpastian. Nah, contoh misalkan kita meneliti posyandu, maka posyandu itu sudah jelas pelaksanaannya. Hari Kamis minggu pertama di awal bulan, ya, di setiap bulannya.
Itu berarti kita harus bisa standby ya, Kamis di minggu pertama setiap bulan. Kemudian reliabilitas observasi berasal dari konsistensi pengamat. Pengamat harus yakin bahwa mereka membuat keputusan yang sama mengenai kejadian yang sama di kesempatan yang berbeda. Ya, makanya observasi butuh beberapa waktu untuk bisa menegakkan kesimpulan bahwa dia akan tetap seperti itu meskipun berbeda waktu. Idealnya lebih dari satu orang pengamat terlibat dari kejadian yang sama. Setidaknya di sesi praktek di awal sehingga akan ada kesepakatan mengenai apa yang terjadi dan bagaimana metodenya. Ini yang disebut kesepakatan antar observer ya, atau inter-observer agreement. Jadi sebaiknya memang tim ya, sehingga bisa saling mengingatkan gitu ya, bahwa ada hal-hal yang harus dikonfirmasi supaya data yang senyatanya itu bisa disampaikan dengan benar. Oke, terima kasih. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ibu izin bertanya. Ya, silakan Mbak Zanifa. Iya Bu, jadi kalau misalkan melakukan, saya nggak tahu Ibu tadi udah mau mention atau belum, tapi kalau misalkan observasi itu biasanya kan ada pedoman observasi ya. Tapi ada juga nggak sih Bu yang kalau observasi itu selalu berkembang gitu Bu, jadi di lapangan begitu Bu. Iya Bu, udah. Ya tadi sempat putus ya. Oke, saya paham. Jadi sebetulnya observasi itu pakai panduan nggak sih? Ada checklistnya nggak sih? Gitu toh. Nah, itu yang disarankan. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa kita mengobservasi satu kegiatan itu harus tahu SOP-nya, ya kebijakannya seperti apa, sehingga kita ini memegang yang seharusnya. Nah, yang senyatanya ada di lapangan, gitu kan? Nah, jadi lembaran matriks itu yang seharusnya di kolom kiri, yang senyatanya di kolom kanan. Nah, dari situ kita bisa bandingkan, apakah memang sudah dilaksanakan sesuai SOP atau tidak. Ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Yang lain? Silakan yang lain. Kalian ini ada di kampus atau sudah di rumah masing-masing? Di rumah Ibu. Di rumah ya? Online terus kah kuliahnya? Enggak Ibu. Tadi pagi di kampus. Tadi pagi ke kampus, oke. Ini teman-teman Anda yang 5A kayaknya online ini, karena itu tadi ada kasus banyak yang sakit. Baik, observasi ini merupakan suatu strategi untuk mengkonfirmasi data yang sudah kita dapat di awal. Misalkan kita wawancara gitu kan. Nah, untuk memastikan apakah hasil wawancara itu sesuai dengan yang senyatanya, maka kita bisa menggunakan strategi pengumpulan data observasi. Itu ya. Nah, observernya itu bisa saja peneliti, bisa juga orang lain.
tetapi diharapkan penelitinya yang melakukan. Kenapa? Karena peneliti yang paham tentang substansi yang akan diteliti. Ya. Kenapa kok nggak boleh, kok istilahnya boleh peneliti boleh tidak? Kalau itu tadi, kalau peneliti itu melakukan penelitian di lokasi tempat kerjanya sendiri, maka kalau dia melakukan observasi, maka teman-temannya menjadi tidak natural ya, perilakunya dibuat-buat karena tahu dia akan diobservasi. Ya, itu yang harus dipahamkan. Jadi tetap saja hasil observasi itu harus naturalistik. Ya, senyatanya. Loh, Bu, kan sebelum pada saat penelitian kan kita sudah harus mengisi informed consent. Semua sasaran penelitian, subjek penelitian itu kan harus mengisi informed consent. Ya, betul. Jadi dia sudah tahu bahwa suatu saat dia akan menjadi informan ya untuk diwawancarai atau untuk di FGD, dan kegiatannya itu akan diobservasi oleh peneliti. Tapi kan waktunya tidak tahu kapan dia akan diobservasi. Sehingga perilakunya diharapkan perilaku yang senyatanya, nggak dibuat-buat. Oke. Ada lagi, Mbak, Mas? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kayaknya sudah pas ya. Baik, saya stop share. Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, maka saya akhiri perkuliahan hari ini ya. Nanti kita minggu depan itu berarti presensinya dengan Pusmi, ya Mbak ya? Ya, dengan Pusmi ya. Nah, nanti saya diingatkan ya Mbak Zanifa. Siapa ini PJ ini? Iya Bu, nanti saya ingatkan lagi. Oke, Bu Mbak Wahyu ya. Baik, sehat selalu. Saya akhiri perkuliahan siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu, sehat selalu Bu.